Kita akan langsung praktek saja ke Microsoft Word-nya. Sebentar saya harus stop sharing dulu untuk mengubah apa yang di-share ya. Bentar. Sharingnya ganti ke Microsoft Word sekarang. Bentar, ini masih banyak yang halo? Masih banyak yang Baru beres kelas, Pak. Oh gitu. Baru beres kelas, Pak, kita, Pak. Oke, mohon maaf ya. Saya tahunya mulainya jam 7. Oke, mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa, saya ini ya, keburunya aja lah. Nanti kita perlu dibahas lagi aja nggak apa-apa ya. Oke, saya teruskan saja, nggak usah diulangnya. Nah, saya akan langsung membahas permasalahan-permasalahan yang biasa saya temui di dalam penyusunan skripsi. Ini kelihatan Word-nya ya, kelihatan? Kalau kelihatan saya teruskan. Nah, biasanya yang seperti yang pernah saya bahas itu rata-rata masalahnya di typo itu ya. Ini memang butuh latihan untuk typo ini, mau tidak mau ini penyakit bersama lah. Saya juga sama suka typo gitu, suka salah-salah menulis begitu. Tapi ada cara sederhana lah, artinya masih ada cara lain itu yang lebih tepat begitu. Tapi saya gunakan cara yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas insert simbol ya. Insert simbol. Misalnya untuk membuat sebuah singkatan begitu. Ini sebenarnya untuk mengkoreksi kata, autocorrect ya. Autocorrect itu sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk mengkoreksi kata apabila ada kata-kata yang salah, maka si Microsoft akan meralat begitu, mereplace dengan yang benar. Tapi kita bisa manfaatkan menjadi sebuah singkatan-singkatan yang membantu pengetikan kita. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan materi ini, mudah-mudahan termasuk angkatan Anda ini pernah saya sampaikan sebelum diterima. Kan PPA sudah nggak ada ya. Nah, sudah nggak ada itu, maka dijadikanlah pelatihan gratis begitu. Nah, itu materinya ini Microsoft Word. Nah, contohnya misalnya sebuah singkatan apa? Misalnya singkatan antara demikian, udah ada yang kalimat yang biasa itu. DDM ada nggak? Oh, ada. Dengan demikian ya. Misalnya kalimat yang sering muncul, terus kita nggak usah ngetik lagi gitu. Seperti kalau TSB sudah saya buat tersebut, GAD misalnya yang akan datang misalnya, nah dibuat, pokoknya gitu prinsipnya gitu ya. Misalnya ketika kita mengetik GAD, kelihatan ini menunya ya, yang akan datang. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Yang akan datang dan seterusnya ya, mau nambah lagi terus aja di sini dan seterusnya. Kalau sudah ya tinggal di close saja, lalu kita gunakan di sini misalnya YAD spasi. Nah, itu kan lumayan. DST. Nah, ABRI misalnya. Nah, itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, begitu ya. Kemudian apalagi DLL. Jadi ini sangat membantu, lumayan gitu ya, lumayan. Sebenarnya bukan typo, tapi lumayan lah untuk membantu kalimat-kalimat sederhana yang bisa kita wakilkan oleh singkatan-singkatan tersebut. DDM misalnya. Dengan demikian, ini kan lumayan ya kalimat-kalimat yang sering. Catatan, jangan sampai singkatan ini digunakan untuk memang diperlukan singkatannya. Misalnya DRS gitu ya. DRS kan gelar ya. Jangan misalnya DRS di rumah saja. Nanti setiap ada orang bergelar DRS, maka nggak ada DRS, jadi di rumah saja gitu, nggak boleh. Atau MT bisa jadi meeting, misalnya nggak boleh. Nah gitu ya. Jadi gunakanlah pada kalimat-kalimat yang biasa kita pakai sehari-hari, bukan gelar, bukan. Itu typo ya, salah satu solusinya. Kemudian berikutnya biasanya bermasalah di daftar isi gitu ya.
Nah, sampai sekarang kenapa materi ini disampaikan? Karena masih ada saja mahasiswa yang menyusun tugas akhir itu terdiri dari beberapa file gitu ya. Ada file pembuka misalnya, ada lembaran pengesahan, daftar isi, semuanya terpisah gitu ya. Ada bab 1 gitu ya, itu nggak boleh ya. Ada file bab 1 khusus, ada file bab 2 itu nggak boleh, harus digabungkan. Nah, maka solusinya kita harus mengerti pengaturan halaman intinya ya. Nah, saya cepat saja ini karena ini memang materinya sudah pada tahu, saya juga yakin sudah pada tahu. Eh, apa ini mengulas saja barangkali ada di antara kita yang sama sekali belum memahami ini. Mudah-mudahan sih tidak ada. Kalau bosan ya mohon maaf harus mau tidak mau harus diperhatikan. Nah, misalnya mulai dari awal apa ya? Ada abstrak misalnya. Abstrak ya. Lalu ada kata pengantar. Pengantar. Ada daftar isi. Lalu ada lembar pengesahan misalnya. Pengesahan. Lalu ada langsung misalnya bab 1 pendahuluan misalnya gitu. Kemudian ada ada latar belakang masalah, misalnya, kemudian ada identifikasi. Kalau ini sudah diterangkan ya, identifikasi masalah itu apa, rumusan masalah sudah ya semuanya. Rumusan masalah, kemudian ada batasan masalah. Lalu langsung ke bab 2 misalnya. Bab 2 misalnya landasan teori. Kemudian langsung bab 3 aja, langsung bab 5 lah. Bab 5 misalnya kesimpulan dan saran. Sebelumnya kita ubah dulu, ini barangkali lupa dengan shift F3 aja ya, biar jadi caps lock atau kapital. Kemudian ini harusnya huruf besar ya awalnya. Nggak ada, cari aja di sini ya. Di apa nih namanya? Ini dia. Capital H word. Nah, ini judul bab, katakanlah bab ya atau chapter begitu. Ini semuanya harus kita jadikan dulu level 1 di referensi ya. Kita klik reference, lalu di sudut kiri atas, ini belum, nah ini ada add text ya. Semua yang chapter ini, bab semuanya bab 5 dan seterusnya, kita jadikan level 1 ya, level 1. Ditambahkan nanti daftar pustaka ya. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, ini kita setting dulu atau disesuaikan dengan di gaya selingkung di Amik seperti apa ininya ya penulisannya. Misalnya ini 18, warnanya hitam, kemudian fontnya Times New Roman begitu. Nah, kalau sudah ada yang satu benar atau sudah sempurna lah gitu ya, tinggal di copy saja dengan copy format painter gitu. Nah, di blok seperti ini. Sorry, belum. Diklik di sumbernya, lalu diklik format painter, lalu disorot gitu. Jadi ini satu kali langkahnya ya. Begitupun dengan bab yang lain, kita klik format painter lalu sorot yang lain. Nah, untuk ini karena ini berada di dalam bab 1, maka ini harus dimasukkan ke dalam level 2 ya. Level 2, kemudian diubah juga ininya formatnya. Ntar ada yang masuk lagi sebentar ya. Tanggung. Ada yang lagi, oke. Nah, lalu ini biasanya ada nomor ya, nomor seperti ini. Nah, ini pun kalau sudah otomatis kita kopikan saja di home, format painter, biar kerjanya efektif, efisien gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan daftar halaman katakan ya. Ini harus disebarkan ya, harus disebar ke mana-mana ya. Saya percepat saja, ini saya lakukan Ctrl Enter ya. Ctrl Enter artinya kita pindahkan ke halaman berikutnya. Biar
sebenarnya bukan dipindahkan, kalau yang sebenarnya kan tergeser oleh teks ya, oleh teks. Pasti kan nggak ngariung kayak begini itu pasti kan tergeser oleh teks begitu. Pasti kan tersebar ke halaman berapa gitu. Saya percepat saja, Ctrl Enter ya. Sehingga kita sekarang memiliki 8 halaman. 8 halaman. Nah, yang jadi masalah pertama ini dalam hal pembedaan atau jenis format halaman ya. Nah, ini kan sebelum bab 1, ini halamannya halaman Romawi biasanya kan gitu ya. Ini bab biasanya di tengah. Ada enter 2 kali ya. Nah, lalu berarti kita di sini harus melakukan break page ya, page break. Di break di rem, di break itu di rem. Kalau di rem berarti semua format berhenti gitu ya. Nah, kita lakukan page break, silakan sambil ditulis boleh kalau belum ada yang belum mengerti. Kemudian pilih layout caranya, lalu break ya. Lalu pilih kalau next page itu sambil pindah ke halaman lain, kita pilih continue saja biar tetap di halaman ini. Nah, ini sudah saya break, artinya kalau saya melakukan perubahan terhadap halaman salah satu pembeda ini, apakah sebelum bab 1 atau pas bab 1 ke bawah begitu, ini tidak akan sama ya. Misalnya saya akan melakukan orientasi tampilan jadi landscape gitu ya. Maka yang landscape hanya ini saja yang di bawah itu. Yang lainnya tidak begitu ya. Nah, berarti kesimpulannya kita melakukan format halaman pun akan masing-masing begitu ya. Nah, contoh, nah ini kan defaultnya halamannya angka ya, angka biasa 1, 2, 3 gitu. Nah, kita coba yang sebelum bab 1 ini kita setting, double klik ya, double klik di sini. Diberikan halamannya di bawah kanan misalnya. Begitu, lalu kita pilih jenis halamannya, format page number, pilihnya Romawi ya. Nah, itu kan otomatis yang atas Romawi ya, yang bawah atau mulai dari bab 1 itu angka. Nah, angka ini halaman 5 ya. Terus aja kan mulainya bab 1 itu halaman 1 ya. Halaman 1 dirubah aja begini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah format halaman berbeda ya. Nah, kelihatan ya. Perlu diulangi? Nggak usah ya, biar bahagia. Gimana, ada komentar? Sudah pada bisa ya? Nah, gitu. Jadi format halaman berbeda. Nah, saya hanya mau modifikasi lah. Misalnya setiap bab ada di tengah gitu ya, halamannya berikutnya di kanan. Saya hanya garis besarnya saja begitu, biar cepat. Komentar apapun saya akan teruskan saja. Lanjut. Oke, gampang. Oke, sip. Berikutnya saya akan bahas mengenai daftar isi. Ada juga daftar tabel nih. Ini biasanya bermasalah di sini ya. Mudah-mudahan sih kelas ini palinter lah mau masalah. Daftar tabel ini biasanya rada pusing gitu. Daftar tabel, lalu ada daftar gambar ya. Gambar. Seperti biasa akan saya copy format begitu ke sini biar seragam cepat. Tentunya ini beda halaman, Ctrl Enter sama. Nah, nah kalau daftar isi kan semua yang mengandung judul maupun subjudul, kalau di ini defaultnya hanya 3 level ya, jangan nambah-nambah dan jangan pakai simbol ya. Kalau simbol susah direferensinya. Jadi hanya angka saja. Biasanya angka satu beranak tuh. Kalau bab 1 berarti 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Bab 2 berarti 2.1, 2.2 dan seterusnya gitu ya, beranak pakai multi level numbering. Nah, daftar isi kalau sudah dimasukkan ke level itu ya tinggal dimunculkan saja di sini ya. Di di tabel of content. Ini gampang sekali. Udah beres ya. Nah, ini daftar isi.
Ya sayangnya kan masih aja ya, ada yang manual, jangan sampai terjadi lah ini sudah Microsoft sekarang sudah kelihatan visual gitu, tinggal pakai saja. Nah, sekarang kalau nggak ada masalah di daftar isi, akan saya lanjutkan ke daftar tabel ya. Nah, sebelum daftar tabel, berarti kita akan membuat tabel dulu ya. Membuat tabel, misalnya saya akan buat sebuah tabel, di bab 1 ada 2 buah tabel misalnya. Begitu ya, ini tabel. Nah, bebas saja dulu. Lalu yang tabel 1 saya klik seperti ini, lalu diberikan namanya ini pakai insert caption ya, ada di referen. Insert caption. Nah, kalau nama tabelnya belum ada, ini cara saya memang mungkin masih salah ya, tapi bagi saya sih bermanfaat. Sepertinya ada cara lain, tapi saya belum tahu. Nah, kalau saya menyesuaikan caranya, misalnya ini adalah tabel bab 1, maka saya akan membuat namanya tabel 1 titik, mungkin ini salah ya, tapi ya lumayanlah bermanfaat gitu, tabel 1. Nah, langsung diberikan judulnya sekalian di sini, misal tabel 1 tentang daftar pengunjung begitu ya misalnya. Ini seperti yang sudah saya buat sih di ini perpustakaan, yang biar seragam aja ya. Nah, lalu di ini posisi ini, kalau tabel harus ada di atas ya, judulnya itu di atas tengah miring gitu ya, di atas tengah miring, ingat ya. Lalu oke, nah lalu tidak boleh ada spasi lagi, jaraknya 1 maksudnya ya, jaraknya 1 spasinya, berarti kita harus remove ini ya, remove ini biar jaraknya 1 begitu, dan ada di tengah gitu, begitu ya. Kalau untuk fontnya silahkan sesuaikan dengan aturan, misalnya fontnya harus 10, ikutin aja lah, itu mah gampang ya. Lalu Times New Roman dan sebagainya, lalu warnanya hitam, gampang. Nah, tabel kedua masih di bab 1. Nah, diklik seperti ini, sama seperti tadi, reference, insert caption, sama langsung diberikan judulnya, misalnya jumlah pengunjung sudah, jumlah buku misalnya, jumlah buku berdasarkan judul misalnya. Judul misalnya begitu. Nah, oke, ini above juga sama, harus di atas kayak tadi ya, karena tabel. Kalau gambar baru harus di bawah ya. Kalau gambar, ini gambar, judulnya di bawah gitu ya. Lalu saya ini copy formatnya ke sini. Nah, biar sama ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah membuat, tinggal di sini sama kayak tadi di lembar apa, di daftar tabel berarti ya, di sini. Di reference pakai insert table of figure. Nah, aktifnya yang tabel ya. Kalau gambar atau figur ya figur. Oke aja. Nah, gampang ya. Ini kebetulan ada semuanya ada di halaman 1. Oke, saya rada cepat, mudah-mudahan bisa ditangkap. Kemudian yang gambar, kalau ada pertanyaan silakan di-cut saja ya. Sekarang gambar. Gambar pun sama, saya akan membuat 2 buah gambar berbeda bab gitu ya. Misalnya di sini ada gambar, biar cepat saya nggak usah insert picture, nanti susah nyarinya, mending ini juga gambar ya, anggap saja gambar. Ini misalnya anggap saja gambar. Lalu yang keduanya di bab 2 di sini misalnya. Di bab 2 misalnya ada juga gambar. Nah, di sini bab 2. Sudah nggak mau diajak damai. Ini insert gambar juga misalnya gambar apa ya? Ya bebaslah, manapun bebas. Misalnya ini. Nah, ini juga sama caranya, diklik lalu berikan reference lalu insert caption. Kita buat baru ya gambar, karena ini ada di bab 1 ya, gambar 1 aja. Titik saja ya. Oke. Lalu diberikan namanya misalnya grafik peminjaman buku gitu misalnya. Oke. Nah, below ini langsung below ya, ada di bawah. Oke. Nah, gitu ya, kalau gambar ada di bawah ya. Kalau gambar ada di bawah, kalau tabel ada di atas judulnya ya. Oke. Lalu dimiringkan dan seterusnya. Kemudian ini di bab 1 gambarnya, lalu
ini yang di bab 2 sama kayak tadi, diklik dulu lalu insert caption, lalu oh ini salah ngetik nggak apa-apa, bikin nanti jangan salah ya, gambar 2 misal gambar 2 titik. Oke, gambar 2 misalnya ini gedung perpustakaan misal. Below ya udah. Oke, sudah. Nah, seperti itu. Saya sekalian sebelum ini ya, biar seragam ya sekalian. Nah, begitu. Nah, lalu di gambar ini kalau beda bab ini biasanya bermasalah ini. Sepele sih ya, nggak ada apapun sebenarnya, cuma tetap saja suka masih bermasalah. Nah, ini satu-satu ya, gambar 1 dan gambar 2 bab 2 itu ya. Oke. Nah, gitu. Ini kan ada spasinya, ini kalau di-delete nggak mau dia. Tuh kan malah hilang. Nah, sebenarnya ini masalah sederhana juga ya. Simpan di ujung saja, delete gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Lancar ya? Udah pada pinter. Udah tingkat akhir masa belum bisa. Kalau nggak ada, ini nggak ada komentar terus, saya langsung ya. Saya teruskan materinya ke cepet. Ke daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ada, saya sampaikan 2 cara, manual dan otomatis ya. Yang manual ya di Microsoft ini, yang otomatis ya di Mendeley gitu ya, agar tahu bedanya seperti apa. Nah, ketika kita mendownload referensi, harusnya kan ya memang harusnya kan digunakan gitu si kalimat itu di mana gitu. Nah, saya hanya pura-pura ngetik saja, misalnya di bab 1 ya, di bab 1 sudah kita mulai pakai kalimatnya, kalimatnya misal ini, tapi jangan ikutan seperti saya, ini tidak bisa dimengerti, ini contoh saja. Ini misalnya kalimat hasil parafrase misalnya gitu ya. Oke, udah. Nah, nanti di ujung ini kalau hasil parafrase, bukan kalimat sendiri. Kalau kalimat sendiri nggak usah dikasih. Nah, disimpan di ujung, jangan ada spasi langsung. Lalu cari insert citasi. Nah, karena kita ini belum ada nih, berarti harus di-manage dulu isinya apa aja. Nah, saya pernah membuat di Microsoft ini. Nah, ini anggap saja sudah dibuat, saya kopikan ke kanan biar didaftarkan menjadi referensi baru begitu. Nah, sebenarnya kalau membuatnya begini ya, di new, lalu kita mau mencari sumbernya apa. Nah, kalau saya sarankan untuk karya ilmiah itu ya jurnal ya, jurnal itu ya paper sama juga. Kalau jurnal itu bedanya dikumpulkan begitu ya. Jadi biasanya ringkas begitu, ada 5 halaman, rata-rata 20 maksimum gitu. Kalau paper istilahnya untuk yang lengkap bisa jadi seperti itu, tapi itu juga sebenarnya. Nah, kita juga punya jurnal namanya JOIN ya, Journal of Information and Technique ya. Nah, ini kita harus tahu ininya, Nah, kalau website itu banyak sekali komponennya dan kita harus tahu. Dan itu susah nyarinya di website itu. Tapi kalau di jurnal itu pada jurnalnya sendiri lengkap ada ya datanya. Penulisnya siapa, tulis saja misalnya Sahrul kan, misalnya gitu. Judulnya apa, di situ kan pasti ada halaman pertama, pasti judul besar ya. Judulnya misalnya sistem informasi manajemen, informasi, ini mah pura-pura aja dulu ya, informasi manajemen SDM misalnya di PT X misalnya gitu. Nah, nanti dilihat nama jurnalnya apa, misalnya nama jurnalnya Jitter, tergantung itu ya, nama jurnalnya ada. Nah, tahunnya jangan terlalu lama dilihat di jurnal itu, kalau sudah lama jangan dijadikan referensi. Misalnya tahun 2018. Nah, halaman, kalau jurnal, satu jurnal itu halamannya tertentu. Misalnya saya nyimpen jurnal di Amik nih, kebagian halaman 5-12, ikutin aja 5-12. Walaupun tidak kita contek seluruhnya gitu. Begitu ya. Kemudian ini volume jurnal, di situ dilihat juga volume itu menunjukkan berapa kali dia terbit.
biasanya identik dengan tahun volume itu ya, tahun keberapa nih. Misalnya 2 berarti baru 2 tahun jalan. Nah, begitu. Nah, seperti itu di-close saja. Nah, pada saat perlunya barulah di-insert citasi. Nah, yang kalimat ini dasarnya dari mana gitu ya, tinggal diklik saja begitu ya. Nah, ini kita menggunakan standar IEEE, hasilnya akan seperti ini, tanda siku ya. Lalu ujungnya titik begitu ya. Lalu ada lagi kalimat kalimat yang hasil parafrase lagi misalnya gitu ya. Dari sebuah jurnal juga sama gitu. Begitu, misalnya begitu ya. Lalu seperti ini ya caranya. Oh, dari sini nih, dari Henry misalnya gitu. Dan seterusnya ya. Boleh di bab 1, boleh di bab 2, tergantung perlunya kita sedang bicara tentang apa, dengan sumbernya yang mana, begitu ya. Oke, saya cek dulu ke normal. Nah, lalu di ujungnya disimpan tanda atau apa namanya, insert citasi ya. Nah, begitu 3 dan seterusnya. Nah, ketika di daftar pustaka, tinggal di bibliografi saja. Nah, sudah begitu. Begitu ya. Itu manual ya. Ini manual, tapi kan lumayan, nggak usah capek-capek ngetik. Silakan ada komentar atau pertanyaan, silakan. Halo, masih pada ada? Ada Pak. Oke, siap, nanya ya. Semangat nih pengen ngejawab. Adanya ada apa? Ada pertanyaan atau ada? Saya mau nanya Pak. Silakan. Ini mah soal kerapihan penulisan aja. Kan Oh iya. di bagian atas kan ada kayak poin di bab 1 aja, contohnya kan ada bab 1 Oh iya. nah yang kayak gitu kan 1.1 latar belakang masalah. Nah, untuk penulisan paragraf awalnya itu bagusnya tuh sejajar sama huruf T atau gimana gitu, Oke, Pak? iya bagus. Oke. Nah, ini ya, belum saya bahas, harusnya saya ngebahas duluan, tapi memang nggak ada materinya. Yang saya tahu di pertanyaan bagus ya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin jenis paragraf ini ya. Nah, jenis paragraf itu ada 2. Anda silakan mau pilih yang mana, tapi harus konsisten ya. Nah, ini saya gunakan kebetulan kalau standarnya Microsoft itu setiap paragraf pasti beda jarak ini. Ya, beda jaraknya. Setiap ada enter. Misalnya ini masih ada kalimat gitu ya. Terus kalimat ini kita akhiri dengan enter, itu pasti jaraknya berbeda. Panjang sedikit. Nah, kalau mau menggunakan standar seperti ini, berarti kita harus menggunakan paragraf rata kiri ya, tidak menjorok seperti ini. Nah, ini menjorok ya, jadi di lurus L gitu ya. Nah, Anda boleh menggunakan yang menjorok ke dalam, tapi dengan catatan antar paragraf jaraknya harus sama. Berarti harus di-remove ininya nih. Di home, mudah-mudahan jawabannya ini ya yang dimaksud. Di home-nya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan paragraf, berarti harus ditabulasi lagi. Nah, itu bukan maksudnya. Ini di Ctrl J biar rata. Itu bukan maksudnya. Iya Pak, itu satu. Terus Nah, ya. rata kirinya Ya. itu Pak, yang rata Rata kiri. Rata kiri gimana? Sejajar sama angkanya gitu kan? Oh sama iya, ya betul. Harus rata sama angka. Karena ini adalah simbol level. Jadi walaupun tidak menjorok ke kanan, ini sudah tahu dari sini misalnya 1.1.2 ini pasti anaknya bab 1 begitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Justru kalau misalnya coba bayangkan, kalau misalnya ini anak levelnya banyak, nanti teksnya tinggal segini. Kebayang nggak? Saya blok ya. Misalnya, ayo web terus subbab jadi tinggal segini gitu. Habis sama anak. Begitu ya. Jadi tetap konsisten di sini nih, di rata ini. Di rata kirinya rata kiri angka ya. Oke, bagus pertanyaan. Kan ada yang ngikutin ini ya. Saya lihat juga masih ada itu. Aduh, saya mau ngasih tahu tapi kasihan pasti bakal capek gitu. Nah, seperti ini biasanya ya penyakit yang paling banyak. Ini memang menguntungkan buat mahasiswa. Jadi banyak halamannya. Begitu. Tapi bukan begini yang dimaksud. Nah, jadi biasanya begini. tetap rata sama margin kertas ya Pak ya? Betul, iya. Ke situ jangan dirubah-rubah lagi. Nggak ada pengaruh. Paling itu aja yang saya
mengungkapkan bahwa dua jenis paragraf yang dipakai di bahasa Indonesia. Kalau mau paragraf menjorok ke dalam seperti ini, maka jarak antar paragraf harus sama spasinya ya. Misalnya 1,5 kontrol 5 ya. Nah 1,5 maka seperti ini. Kemudian kalau mau menggunakan rata kiri semuanya jadi seperti ini, maka ini si jarak jarak spasinya harus beda seperti ini ya, renggang sedikit gitu ya. Kelihatan ya, maka ininya harus rata kiri semuanya gitu. Nah, pilih mana silahkan bebas. Di Amik membebaskan dua jenis ini asal konsisten, jangan sampai beda-beda. Kalau beda-beda kelihatan yang pilih mau yang menjorok ke dalam boleh, tapi ininya ratanya harus sama gitu. Catat ya, gitu. Ini sudah mulai harus tahu nih mahasiswa. Nah, begitu itu kalau menggunakan yang menjorok ke dalam ini nih. Kalau di Wordstart namanya paragraf margin ini namanya. Kalau ini left margin namanya. Kalau di sini namanya first line indent, kalau ini namanya hanging indent. Ada lagi? Terima kasih pertanyaannya, bagus, membantu buat yang lainnya. Nggak ada, kalau nggak ada saya langsung ke Mendeley, mudah-mudahan keburu. Atau kalau terlalu lama Mendeley kita satukan dengan ini aja tuh ya minggu depan. Nggak usah sekarang. Jadi sambil Anda menyiapkan dulu download Mendeley sampai pluginnya di ini juga di di install. Ada web importer, ada plugin untuk MS Word-nya juga. Ya. Setuju tidak? Ya, siap. Mendeley itu nulisnya kayak gimana, Pak? Mendeley. Saya nulisnya di mana? Di Word aja di sini. Di Word aja, Pak. Oh, berarti tadi nggak menyimak. Tidak, nggak apa-apa. Telat kayaknya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak masalah, nggak akan dosa. Dulu, Pak. Mendeley gini, Mendeley. Siapa? Gini. Mendeley. Mendeley sama cek plagiarismenya sementara yang online saja tuh yang free ya cari, dan itu kalau perlu saya aja kerjain, saya nggak apa-apa. di saya ada ada softwarenya. Begitu. Mendeley ya, Mendeley desktop ya, carinya Mendeley desktop untuk di itu free ya. Cuma sekarang dia rada olok-olok, jadi harus ke browser bawaannya. Kalau dulu masih bisa ke Chrome gitu ya, sekarang nggak bisa. Dia harus maksa ke Edge gitu. Mungkin karena window-nya sudah tidak dibaca atau gimana. Jadinya malah terikat gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini penting sekali buat penulisan, walaupun teknis ya. Teknisnya justru teknis ya kadang-kadang jadi masalah di sidang ini. Ini gimana tulisan kayak gini? Nah, ini masih banyak. Oh iya, untuk tabel nih ya. Kalau terjadi tabel misalnya ini kebetulan ada di ujung tabelnya. Ini juga masalah ya. Nah, misalnya di sini ada nomor gitu ya. Kemudian ini simbol misalnya begitu. Nah, ini ada keterangan, misalnya ini ada fungsi misalnya ya. Fungsi. Misalnya ini ada checklist lah. Pokoknya tabel gini. Nah, perhatikan kalau misalnya si tabel ini dengan sudah susah payah harus pindah ke halaman lain. Nah, ini masalah nih. Jadi ada caranya ini. Jadi pertama kita wajib menulis kembali judul tabel. Di ini aja lah, di copy paste nggak apa-apa. Ditambahkan lanjutan di sini atau terusan lanjutan. Nah, juga ada ininya nih. Ada judul tabelnya, judul kolomnya di sini. Nah, kalau terjadi tabel seperti ini kan ini nggak mungkin bisa dikebawahin. Ini kalau saya tambah tabulasi dia akan nambah baris. Nah, ini harus di split ya. Nah, ada di layout, ada di split table ya. Nah, seperti ini ya. Itu di split table. Coba kita ini pastikan bisa nggak? Kita pastikan lalu ini ditambahkan lanjutan gitu ya. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Pertama, kalau tabel pindah ke
halaman lain itu ada tulisan lanjutan gitu ya. Kedua, judul kolomnya juga harus di-copy gitu ya. Jadi si pembaca itu tidak bolak-balik muka kertas begitu, kasihan ya. Pasti dia sudah tinggal langsung lihat judul dan lihat judul kolom ini apa ini teh. Oh, ini teh ternyata judulnya kolom judul kolomnya nomor dan seterusnya. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dicerna. Coba di ini bisa nge-reference nggak dia di tabel tadi tuh ya. Tabel di sini klik kanan ke update. Ini biasanya suka ngegeser lagi. Nah, ada nambah ya, lanjutan ada. Berarti bisa nge-link. Begitu saudara. Ada masalah lagi? Oke, sudah cukup. Halo. Cukup. Ya, baik Pak. Oke, saya rasa nggak usah banyak-banyak dulu materinya. Mendeleynya minggu depan aja nggak apa-apa, setuju ya? Kasihan saya, kasihan saya. Oke, kalau gitu mohon maaf atas keterbatasan ini, saya harus ke Ciparai lagi. Ini lagi di Cimahi. Tadinya mau langsung pulang ke Ciparai, nggak akan cukup waktunya, nggak akan nyampe jam 7. Akhirnya saya singgah dulu di Cimahi, lalu Siap, Pak. beres langsung ke sana sekarang. Oke, terima kasih, tetap jaga kesehatannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang baru